Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih banyak diberi Allah kenikmatan yang tidak bisa terhitung oleh jari jemari kita. Karena sampai saat ini bulan yang kita tunggu-tunggu, alhamdulillah akhirnya hadir juga, karena kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang ada di Masjid Al-Fajar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sekedar kultum cara tepat agar pahala sholat melimpah di bulan puasa. Kita selaku umat Islam, kita dianjurkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Ini adalah tiang agama buat kita. Ketika kita menegakkan, berarti kita menegakkan agama. Jangan sampai sholat kita belang-belang kambing. Ini berarti kita merubuhkan tiang agama kita. Untuk itu, yang sholatnya fardu itu wajib kita kerjakan di bulan puasa ini. Karena sayang kalau sampai ketinggalan, sampai kita tidak sholat di bulan Ramadan ini, benar-benar kita sangat menyesal. Kenapa kita menyesal? Sedangkan sholat sunnahnya itu diganjar Allah seperti sholat wajib. Serta sedangkan sholat wajib itu dinaikkan Allah ke 20 derajat, tingkatnya lebih tinggi daripada sholat-sholat biasa. Kemudian ketika kita mampu, kita melakukan sholat-sholat sunnah, jangan sampai kita tinggalkan. Di bulan Ramadan ini ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sholat ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu, Pak. Ketika kita yakin dan benar-benar mengerjakannya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini adalah janji-janji Allah kepada kita agar kita taat kepada Allah. Bagaimana caranya ketika kita melakukan sholat-sholat sunnah? Mungkin setelah kita tarawih kita ada sholat ba'diyah, qobliyah, kemudian ada sholat yang lainnya. Mau kita tambahkan seperti sholat tasbih, terserah kita, Pak. Yang penting kita mampu dan ikhlas untuk melakukannya. Bukan sekedar hanya minta puji, Pak. Kita sholat sembunyi-sembunyi juga Allah tahu gitu kan. Jadi Masya Allah, di bulan yang penuh berkah ini jangan sekali kita sia-siakan. Di samping itu, karena kita untuk menumpuk bekal kita mencari pahala dari Allah. Jangan lupa ketika kita ada rezeki lebih, kita infakkan. Ketika kita ke masjid, kita bawa infak kita dan kita niatkan untuk keluarga kita, kesembuhan kita, semuanya insya Allah, Pak, akan diijabah. Kemudian ketika kita mampu dari waktu ke waktu menunggu sholat fardu, kita biasakan lisan kita itu untuk membaca Al-Quran, Pak. Tadarus. Ketika kita tidak bisa ke masjid, kita bisa sama-sama di rumah dengan keluarga kita. Insya Allah
kita akan menambah pundi-pundi pahala kita di bulan puasa. Tapi kadang-kadang Pak, orang mau ke surga itu tidak mau istilahnya melakukan perintah-perintah Allah yang seperti ini. Mereka kepengennya jalan pintas. Ada Pak, tapi sholat fardu tidak boleh ditinggalkan. Ada sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi qalimatan khafifatan ala lisan, sopilatan fil mizan, hafibatan illa rahman. Itu artinya kalimatan khafifatan ala lisan itu ringan untuk diucapkan oleh lisan kita. Kemudian sopilatan fil mizan itu berat di dalam timbangannya Pak. Kemudian hafibatan ila rahman, Allah sangat senang sekali dengan ucapan-ucapan tersebut Pak. Apa itu? Kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ketika kita duduk dalam keadaan termenung, kita bertasbih Pak kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Allah sangat senang sekali. Timbang berat timbangannya itu Pak, bagaikan gunung Uhud Pak, beratnya Pak. Jadi istilahnya bisa menambah pundi-pundi amal kita ketika di bulan Ramadan ini. Jangan sekali kita sia-siakan. Ketika kita mampu, kita lakukan. Lebih utama kita kerjakan bersama-sama untuk sholat fardu. Mari kita sama-sama menyiarkan masjid kita. Kita berbondong-bondong menuju rumah Allah itu, yaitu ke masjid ketika kita mampu. Kecuali kita berhalangan, nggak apa-apa, kita lakukan di rumah, tapi harus kita lakukan. Mungkin hanya itu lebih kurang yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.